Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, Yusuan mulai menyempurnakan darah para dewa, dan saat berikutnya, dia pergi ke kehampaan untuk memastikan bahwa Xiaoyan telah pergi. Namun setelah dia mencari keberadaan Xiaoyan, dia tetap tidak menemukannya. Dia pun kembali ke bintang Hanfan dan membuat batasan di kehampaan bintang Hanfan. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh. Xiaoyan sendiri mengangkat kepalanya dan melihat ke arah suara itu. Apakah dia akhirnya kembali? Xiaoyan bergumam, sudut mulutnya sedikit terangkat. Di kejauhan, Xiaoyan mendengar suara tawa liar yang sepertinya berasal dari Yusuan. Ketika aku menerobos dewa asli dari alam leluhur dengan tubuh fisikku, aku dapat merobek anak kecil itu dengan tanganku, dan aku juga dapat menekan permaisuri. Tubuh fisik ini tidak pernah merasakan kenikmatan ikan dan air, jadi aku mengalah dengan permaisuri saat itu. Aku telah mengatur formasi penahan satu persatu untuk memastikan tidak ada yang salah. Bahkan jika bocah itu masuk, itu dapat memblokir satu atau dua. Tidak hanya memblokir satu atau dua, aku juga sudah menyiapkan formasi teleportasi besar. Bahkan dia tidak akan bisa melarikan diri jika dia tidak bisa mengalahkanku. Tidak apa-apa, aku sangat berhati-hati. Aku masih tidak percaya ada yang salah kali ini. Sekarang aku akan menyerap darah dewa ini dan menjadi dewa asli terkuat yang hidup di dunia. Suara itu semakin dekat. Kedengarannya seperti datang dari atas kepala Xiaoyan, dan pada saat berikutnya, dengan keras, sesosok menerobos tanah dan bergegas ke inti bintang. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan dan tampak sangat bahagia. Dan sosok ini muncul tanpa memihak di depan kelinci awan es, menghadap ke mata Xiaoyan. Wajah tertawa gila itu tiba-tiba membeku, seolah-olah otot-otot di wajahnya telah ditinju dengan keras, dan itu kaku seperti patung batu. Kemana senior pergi? Aku masih tidak mengerti beberapa pertanyaan tentang dewa asli. Aku berencana untuk bertanya kepada senior lagi, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Yusuan menatap wajah Xiaoyan yang tersenyum, dan hatinya terasa seperti dia telah terbunuh oleh telapak tangan, seolah-olah dia dicubit dengan kuat yang membuatnya merasa tercekik. Dia tidak menjawab pertanyaan Xiaoyan, tetapi tiba-tiba menoleh untuk melihat tempat di mana darah yang mulia dewa berada. Pada saat ini gumpalan darah emas terakhir masih ada, dan kebetulan Yusuan menonton dengan matanya sendiri. Gumpalan terakhir dari darah yang mulia dewa mengikuti nafas avatar dewa asli ke dalam tubuhnya. Kamu apa artinya ini? Aku menghabiskan ribuan tahun mengolah darah para dewa. Ini adalah darah para dewaku. Yusuan akhirnya tidak bisa menahan lagi dan langsung berteriak keras. Dan terlihat urat leher Yusuan membengkak di lehernya, dan seluruh wajahnya berwarna merah darah. Begitukah? Kupikir itu yang diserap oleh senior. Maafkan aku, itu sudah diserap olehku. Kalau tidak, bagaimana dengan mengolah kembali senior? Xiaoyan menggaruk kepalanya dan berkata dengan polos. Yusuan menggertakkan giginya, seolah-olah giginya akan hancur, dan ototnya bergetar hebat. Dia tidak berbicara omong kosong, tetapi berbalik dengan tajam dan menjarah langsung ke arah avatar dewa asli. Selama avatar dewa asli musnah, darah dewa dapat ditarik keluar, tetapi darah dewa telah mengenali daging dan darah avatar dewa asli. Bahkan jika Yusuan mengambilnya, efektivitasnya akan sangat berkurang. Yusuan merentangkan lengannya, kelima jarinya membentuk cakar dan langsung menuju jantung avatar Xiaoyan. Namun sosok Yusuan tiba-tiba berhenti, dan 5 jarinya hampir menyentuh pakaian avatar dewa asli. Permaisuri,
jika kamu mencoba menghentikanku lagi, jangan salahkan aku karena kejam. Mata Yusuan tiba-tiba menyusut, cahaya ganas muncul di matanya dan wajahnya penuh kegilaan. Permaisuri menutup telinga untuk itu, tetapi mengangkat jarinya dengan ringan. Energi dan darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tubuh Yusuan, dan vitalitas mengalir mengembun menjadi bola darah emas di depannya. Segel 8 bintang di antara alis Yusuan meredup satu demi satu, dan kekuatannya segera turun menjadi bintang 5. Kekuatan dewa asli berhubungan langsung dengan darahnya, dan tanpa darahnya, kekuatannya akan turun tajam. Mengapa kamu kembali pada kata-katamu? Mengapa? Yusuan menoleh untuk melihat Xiaoyan. Senior benar-benar seorang profesional. Kamu tahu harus melakukan serangkaian akting. Kamu tahu kan? Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit, dan senyum di sudut mulutnya langsung membuat Yusuan terdiam. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Yusuan berhenti, lalu terus berteriak pada Xiaoyan dengan marah. Oke. Kalau begitu aku mungkin mengakui kesalahanku. Xiaoyan melengkungkan bibirnya. Karena kamu mengakui kesalahanmu, mengapa kamu merancang untuk mencuri kecerdasan buatan orang lain? Apakah kamu merasa nyaman dengan kecerdasan buatan seperti itu? Wajah Yusuan penuh amarah, sementara Xiaoyan acuh tak acuh. Secara diam-diam, senior telah menukar darah avatar dewa asliku dan mengatakan kata-kata bohong kepadaku. Avatar dewa asliku mungkin bukan darah fana, apalagi darah orang suci. Seharusnya itu darah dewa. Menghadapi Yusuan yang penuh amarah, mata Xiaoyan setenang air, tapi ada perasaan tak terduga di matanya yang acuh tak acuh. Dan menurut tebakan Xiaoyan, jika Yusuan juga merupakan jiwa Cimi, maka masuk akal untuk mengatakan bahwa Yusuan telah mencapai dewa asli bintang 8 dan tidak perlu merebutnya dengan cara apapun. Singkatnya, itu cukup untuk membuktikan dugaan Xiaoyan, ditambah dengan celah antara avatar dewa asli yang dipulihkan dan pengalaman sebelumnya. Xiaoyan segera menyadari bahwa ada masalah dengan Yusuan. Sejak di daerah Jurang Kutub, senior tidak pernah menyerah. Aku khawatir itu karena darah ini telah dibudidayakan untuk waktu yang lama, tetapi masih tidak dapat menembus darah para dewa. Apakah aku benar senior Cimi? Xiaoyan tersenyum. Nyatanya saat ini dia masih belum bisa memastikan apakah Yusuan adalah Cimi, dan dia sengaja menipu Yusuan dengan berbicara seperti ini. Kemarahan Yusuan menghilang dalam sekejap, dan ekspresi marah di wajahnya segera menjadi tegas, mampu mengubah suasana hatinya begitu banyak, menunjukkan bahwa semua emosi sebelumnya dipalsukan. Aku hanya ingin tahu sekarang, sejak kapan itu terungkap? Yusuan mencibir, menatap Xiaoyan dengan mata dingin. Senior seharusnya tahu, jawab Xiaoyan. Tapi ini satu-satunya cara. Nyatanya aku sudah menyerah pada avatar dewa aslimu. Bolehkah aku, Cimi, mengakuinya? Darah dewamu muncul lagi saat ini. Jadi apakah kamu sengaja? Ekspresi di mata Yusuan saat ini menunjukkan kegilaan. Jadi kita benar-benar ditakdirkan, bukan? Xiaoyan tersenyum. Yusuan menyaksikan kegilaan di mata Xiaoyan tiba-tiba menghilang dan jatuh ke tangan Xiaoyan 3 kali berturut-turut. Tidak diragukan lagi, dia adalah musuh bebuyutannya. Aku mengakui kekalahan. Darah yang mulia dewa milikmu, dan avatar dewa asli juga milikmu. Bisakah kamu melepaskan avatarku ini? Yusuan tersenyum masam. Itu benar-benar ditekan oleh Xiaoyan dan dia kehilangan kesabaran. Permaisuri memandang Cimi yang menundukkan kepalanya ke Xiaoyan dan juga menutup mulutnya dan tersenyum ringan. Tidak bisa dipercaya, aku mendengar bahwa keluarga Cimi tidak hanya sombong dan mendominasi, tetapi juga pendendam. Bagaimana mungkin kata mengaku kalah keluar dari mulutnya? Suami, kupikir orang ini penipu dan aku harus membunuhnya. Yang lebih mengerikan adalah Xiaoyan setuju dengan permaisuri dan mengangguk serius saat melihat Yusuan.
Jika dia benar-benar mendapatkan keberuntungan, saat itu bukan tidak mungkin dia muncul dari belakang dan menusuk Xiaoyan lagi. Lebih baik membunuhnya daripada jadi masalah di masa depan. Xiaoyan juga berpikiran sama, jiwa Cimi tidak bisa dipertahankan, apalagi dia masih memiliki avatar dewa asli, dan itu bukan merupakan ancaman kecil bagi Xiaoyan. Jangan, jika aku kehilangan avatar ini lagi, aku tidak akan bisa memadatkan jiwa utama. Aku sudah menyerah. Jika berhasil, aku akan memberikan kamu darah jiwa. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah membalas dendam. Aku sudah mengakui kekalahanku. Jiwa Cimi benar-benar tidak dapat bergerak saat ini, dan menilai dari penampilannya, dia hampir menangis dan berlutut di depan Xiaoyan. Menghadapi permintaan belas kasihan Cimi, mata permaisuri tertuju pada Xiaoyan, dan dia selalu meninggalkan keputusan di tangan Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan acuh tak acuh, dan dia tidak mendapat manfaat sama sekali. Memeliharanya berpotensi menimbulkan masalah besar baginya, dan membunuhnya adalah pilihan terbaik. Bunuh, kata Xiaoyan dengan lembut. Permaisuri mengangguk ringan dan hendak membunuhnya sepenuhnya. Tunggu, aku pikir kamu adalah tuannya. Kenapa dia yang mengambil keputusan? Mengenaliku sebagai tuan, apakah kamu dapat dipercaya? Xiaoyan mendengus dan tersenyum ketika mendengar ini. Adapun apa yang dikatakan jiwa Cimi, jika tubuh ini dihancurkan, jiwa utamanya tidak dapat dipadatkan kembali. Bagaimanapun, Xiaoyan tidak terlalu percaya. Sungguh aku bisa menyumbangkan darah jiwaku. Jika ada ketidaktaatan, tidak akan terlambat untuk membunuhku. Jiwa Cimi memohon belas kasihan. Dia sudah menderita kerugian di tangan Xiaoyan 2 kali. Temperamen Xiaoyan yang berubah-ubah membuatnya sulit dikendalikan. Tapi ada satu hal, orangnya masih bengis. Apalagi jika itu mengancamnya, maka Xiaoyan tidak akan menunjukkan belas kasihan. Itu hanya darah jiwa dari avatar senior. Seharusnya senior memiliki banyak avatar. Bukankah membawamu ke sini akan mengekspos posisiku? Jika avatar lain datang untuk menyerangku, bagaimana menurutmu? Apa yang harus aku lakukan? Xiaoyan meremas dagunya, menyipitkan matanya dan menatap Yusuan dengan tajam. Selain itu, kali ini Xiaoyan telah bertemu jiwa Cimi 3 kali, dan itu adalah jiwa Cimi yang sama, yang telah menyembunyikan avatar yang begitu kuat di alam Suanyin. Tidak mungkin mengesampingkan apakah dia juga memiliki avatar di alam Sensi, atau bahkan avatarnya lebih kuat dari dewa asli bintang 8. Jadi dia akan mengenali tuannya dan melindungi avatar dewa asli di sini. Jangan panggil aku senior. Ini adalah ketiga kalinya aku bertemu denganmu. Biarkan aku yang memanggilmu senior. Kalau tidak, aku akan memujamu sebagai guruku. Selama kamu tidak membunuhku, senior, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Penampilan menyedihkan Yusuan yang hampir menangis. Jika Xiaoyan bersikeras membunuhnya, permaisuri hanya perlu menggerakkan jari-jarinya. Sangat disayangkan untuk membunuh dewa asli bintang 8 saat ini. Belum lagi Xiaoyan tidak tahu situasi seperti apa yang akan dihadapinya selanjutnya. Kekuatan tempur yang dia miliki sekarang berasal dari 2 tempat. Pagoda emas dan labu dewa bermata 9 yang memiliki eksistensi yang tak terduga. Para senior di labu dewa bermata 9 tidak perlu memikirkannya. Mereka semua memiliki reservasi, dan sejauh ini Xiaoyan tidak tahu apa kekuatan mereka yang sebenarnya. Adapun keberadaan di ruang Lingsu, latar belakangnya beragam, dan mereka bisa menjadi kekuatan tempur Xiaoyan yang kuat pada waktunya. Tentu saja, apakah itu Jiuying atau binatang langit iblis abadi, mereka semua mungkin menyembunyikan sesuatu. Menambahkan semuanya bersama-sama, jika semuanya dimasukkan, Xiaoyan sebenarnya sudah memiliki kelompok kekuatan yang sangat kuat bersamanya. Tetapi setelah mengalami pertempuran dengan Taisu, Xiaoyan mengerti bahwa bahkan jika dia menambahkan semua yang dia miliki, dia khawatir itu juga tidak mampu menghadapi serangan dari dunia Taisu. Xiaoyan tidak pernah memandang rendah dirinya sebelumnya, melihat dunia luas yang runtuh.
Dan semua yang dia lihat setelah dia menjadi yang mulia di alam kesengsaraan dewa, tidak ada yang bisa dia lawan dengan kekuatannya saat ini. Setidaknya dia masih tidak bisa menghadapi keabadian para dewa. Apakah ada yang bisa dilakukan Yuan Er? Xiaoyan menoleh untuk melihat permaisuri. Biasanya Xiaoyanlah yang mengambil keputusan, dan permaisuri tidak akan mengganggu keputusan yang telah dibuat oleh Xiaoyan. Karena semua keputusan adalah milik keberuntungan Xiaoyan sendiri. Itu adalah cara paling benar bagi permaisuri untuk tidak ikut campur sebanyak mungkin. Sederhana saja, tahan saja jiwanya dan latih dia menjadi boneka. Permaisuri tersenyum dan berkata, wajah Yusuan membiru hampir seketika ketika dia mendengar kata-kata ini. Ide buruk macam apa ini? Sialan, gumam Yusuan di dalam hatinya. Apa yang tidak diketahui Xiaoyan adalah bahwa jiwa Cimi diam-diam telah memutuskan bahwa hidup dan mati avatar ini tidak penting dan tidak berniat membalas dendam selama avatar lain tidak diizinkan untuk melakukannya. Bagaimana menurutmu? Xiaoyan menatap Yusuan dan bertanya dengan serius. Apakah aku punya pilihan? Jiwa Cimi tersenyum kecut. Mungkin tidak, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Jiwa Cimi memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Belum lagi darah dewanya dirampok dan dia telah menempatkan dirinya di dalamnya. Dia sangat marah sehingga dia merasa jiwanya berkedut kesakitan saat ini. Melihat Yusuan, mata Xiaoyan tiba-tiba berkilat cerah dan sudut mulutnya naik sedikit. Sial, apa yang ingin dilakukan orang ini lagi? Melihat ekspresi Xiaoyan, hati Yusuan terkejut. Tampaknya dia memiliki firasat yang sangat tidak menyenangkan bahwa sesuatu yang lebih menakutkan daripada dilatih sebagai boneka mungkin akan terjadi. Ayo bekerja sama, tapi sebelum itu aku ingin bertanya, berapa total avatar yang dimiliki senior? Tanya Xiaoyan. Oh, tidak lagi. Yusuan menggertakkan gigi dan menjawab, dia tidak tahu apa yang akan direncanakan Xiaoyan saat ini, tetapi dia seharusnya tidak tertarik. Lupakan saja, jika kamu tidak mau bekerja sama, percuma menjaga jiwamu, lebih baik hapus saja dan latih menjadi boneka. Mata Xiaoyan langsung acuh tak acuh dan suhu di sekitarnya sepertinya sedikit turun drastis. Ada lusinan, tetapi kekuatannya sangat rata-rata. Yusuan buru-buru berkata dengan keras, dan dia tidak tahu berapa banyak kata yang dimuntahkannya menyumpah Xiaoyan di dalam hatinya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan di bawah tekanan ini. Benarkah itu? Xiaoyan tidak terburu-buru. Di bawah intimidasi Xiaoyan, jiwa Cimi tampaknya melihat setengah kebohongan. Ada total 98 mayat dan hanya 100. Cimi memiliki kebencian di dalam hatinya, tetapi pada saat ini dia hanya bisa menahannya. Nadanya tampak rendah hati dan menyedihkan. Ingat Cimi, kamu harus ingat hari ini. Begitu kamu berdiri, kamu akan membuatnya membayar 10.000 kali lipat. Cimi meraung di dalam hatinya, wajahnya menyedihkan, tapi hatinya penuh kebencian. Di mana 98 avatar ini? Xiaoyan terus bertanya. Dia secara alami tahu bahwa penampilan jiwa Cimi yang menyedihkan hanyalah kebohongan. Ada di surga dan dunia, tetapi beberapa avatar hampir tidak berguna dan tidak berharga, kata jiwa Cimi dengan nada menyesal. Tetapi sebenarnya dia bersenandung dingin di dalam hatinya. Karena itu masalahnya. Aku bisa bekerja sama denganmu. Selama kamu setuju, aku akan membebaskanmu dalam 10.000 tahun. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia tidak peduli dengan bagian kedua dari jiwa Cimi. Semua dunia memilikinya. Inilah jawaban yang ingin didengar Xiaoyan di dalam hatinya. Ketika jiwa Cimi mendengar kata-kata itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan. Matanya serius dan penuh keraguan. Aku tidak percaya. Jiwa Cimi menjawab setelah terdiam beberapa saat. Aku ingin jiwaku berada di avatarmu mencapai 70%, tetapi dominasi masih milikmu. Berjuanglah untukku selama 10.000 tahun, dan aku berjanji padamu kebebasan. Xiaoyan mengabaikan jiwa Cimi yang tampak sedikit bandel, tetapi secara langsung dia menyatakan kondisinya.
Setelah kata-kata Xiaoyan jatuh, kekuatan merebut tubuh menyelimuti Yusuan. "Jika ada sedikit pun perlawanan, aku akan menghapus jiwamu." Suara Xiaoyan segera keluar. "Benar-benar perampok yang tak tahu malu." Jiwa Cimi mengutuk dalam hatinya. Dia tidak setuju sama sekali. Kerjasama macam apa ini? Itu hanya jual beli dengan paksa. Dan sekarang memikirkan dirinya sendiri, dia sama sekali sepertinya bukan orang jahat. Menghadapi permintaan Xiaoyan yang tidak masuk akal, jiwa Cimi tidak punya pilihan selain tunduk dengan patuh tanpa perlawanan apapun saat Xiaoyan mengambil tubuh itu. Jiwa Xiaoyan menempati 70%. Nyatanya itu sudah memiliki dominasi pada avatar dewa asli Yusuan, yang bahkan lebih mengancam jiwa Cimi daripada darah jiwa. Tentu saja, selain menempati 70%, Xiaoyan juga membiarkan permaisuri memberlakukan pembatasan pada jiwa Cimi, dan pembatasan ini dapat langsung menghancurkan jiwanya. Hampir secara bersamaan, itu memborgol gelang kaki pada jiwa Cimi dan menguncinya. Selama dia memiliki hati yang memberontak, Xiaoyan dapat membunuh jiwanya kapan saja dan menduduki tubuh dewa aslinya. Jika jiwa Cimi ingin avatar dewa asli bintang 8 ini bertahan, dia hanya dapat mematuhi perintah Xiaoyan. 10.000 tahun adalah 10.000 tahun, maka aku akan bertarung untukmu selama 10.000 tahun. Kuharap kamu tidak mengingkari kata-katamu dan kamu tidak bercanda. Jiwa Cimi tampak menggertakkan giginya dan berteriak dengan marah, tetapi pada kenyataannya dia menemukan kalimat ini sendiri turun selangkah. "Itu tergantung," jawab Xiaoyan dengan tenang, dan jiwa Cimi membeku lagi. Apakah janji barusan masih tetap berlaku? Jiwa Cimi tidak pernah begitu dipermalukan, tetapi apa yang tidak diketahuinya adalah bahwa penyiksaan Xiaoyan baru saja dimulai. Tetapi bagi Gaoyan, itu adalah hal yang sangat membahagiakan. Karena dia bukan lagi satu-satunya yang dimanfaatkan oleh Xiaoyan, dan sekarang memiliki objek kedua untuk diganggu. Tentu saja itu tergantung pada bagaimana kinerjamu dalam 10.000 tahun. Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Penindasan hampir selesai, dan pada akhirnya harus diberi harapan. Ini adalah perang psikologis. Permaisuri menutupi mulutnya dan tersenyum ringan. Punggung Xiaoyan tercermin di matanya yang indah, seolah-olah hampir persis sama dengan yang sebelumnya. Adapun jiwa Cimi saat ini, dia tidak bisa tersenyum sama sekali dan sulit untuk mengungkapkan perasaan di hatinya dengan garis hitam. Tapi saat ini, cahaya biru terpancar dari cincin Xiaoyan, dan cahaya biru itu berisi berita dari Gaoyan. Apa yang membanjiri pikiran Xiaoyan adalah serangkaian besar informasi yang membuat Xiaoyan merasa pusing dan mengusap alisnya. Informasi rumit sebenarnya sangat sederhana untuk diringkas. "Pembunuh 1000 pedang, tolong!" Xiaoyan menghela napas panjang di dalam hatinya. Dia tidak tahu trik apa yang dimainkan Gaoyan. Meskipun terlihat sedikit bodoh, nyatanya kekuatan jiwa yang dimiliki oleh Gaoyan sangat kuat, dan hampir tidak mungkin ada yang dapat mengancam keberadaannya. Tapi dia mungkin menemui beberapa kesulitan dan ingin Xiaoyan membantunya. Jika tidak, itu tidak mungkin mengirim pesan ini begitu saja, karena Gaoyan dapat berkomunikasi dengan Xiaoyan melalui batasan yang tersisa di cincin sebelumnya. Tetapi dia hanya mengirim pesan ini, dan Xiaoyan dapat melihatnya sekilas. Dalam sekejap mata, jiwa Xiaoyan menempati 70% tubuh Yusuan melalui kekuatan merebut tubuh. Dengan jentikan jari permaisuri, jiwa itu tertahan dan tenggelam dalam jiwa Cimi, dan jiwa Cimi sepenuhnya dikendalikan oleh Xiaoyan. Pada saat yang sama, permaisuri juga mencabut penindasan jiwa Cimi, dan yang terakhir kembali ke sosoknya yang lurus, tetapi tidak ada lagi tawa liar di wajahnya. Dan dia mati rasa seperti batu yang telah kehilangan kebahagiaannya. "Kita bisa kembali sekarang," kata Xiaoyan. Dan setelah dia selesai berbicara, dia duduk bersila di punggung kelinci awan es. Melihat ini, Cimi juga siap untuk duduk. "Ikuti saja, aku tidak peduli jika itu menggigitmu," kata Xiaoyan. Cimi mengangguk dalam diam dengan ekspresi tidak nyaman di wajahnya.
Terlihat avatar dewa asli tumpang tindih dengan tubuh Xiaoyan dan segera menghilang dalam bayangan Xiaoyan. Teknik avatar fusi semacam ini tidak biasa, karena ini juga dimiliki oleh kekuatan klan Cimi mereka untuk merebut tubuh. Merasakan energi dan darah yang melonjak dari tubuh Xiaoyan, Cimi menggertakkan giginya, berpikir bahwa dia sangat berhati-hati bagaimana dia bisa berakhir seperti ini. Keluhan ini hanya bisa ditelan dengan gigi patah. Dia tidak berani marah ataupun berbicara lagi. Adapun bintang Hanfan ini benar-benar kehilangan kekuatan bintangnya. Itu akan menjadi bintang yang tidak berguna dalam waktu dekat. Dan ini adalah takdirnya. Terdengar suara gemuruh yang tumpul dari dalam tanah. Dan setelah menyembur keluar dari permukaan, muncul lautan yang tak berujung. Es bintang ini berubah menjadi air laut, membanjiri hampir seluruh bintang. Tetapi ini tidak penting lagi, karena setelah itu, di bintang ini tidak ada makhluk hidup yang akan lahir, dan hanya masalah waktu sebelum itu benar-benar runtuh. Pelangi panjang bergegas keluar dari air, memicu gelombang besar, dan melarikan diri menuju kehampaan tanpa stagnasi. Yuswan sebelumnya dengan hati-hati mengatur pembatasan yang kuat di atas bintang Hanfan. Yuswan ingin melihat apakah pembatasannya bisa menghentikan Xiaoyan. Terlihat bahwa sosok kelinci awan es tidak berhenti. Adapun batasan yang ditempatkan semuanya runtuh dalam sekejap. Itu seperti gelembung yang menutupi seluruh bintang Hanfan. Tapi sekarang sepertinya permaisuri bahkan tidak terlihat bergerak dan gelembung itu meledak. Yuswan sedikit linglung, tetapi pada saat ini suara Xiaoyan terdengar dari lubuk hatinya. Ikuti, suara Xiaoyan mengenai jantung Yuswan secara langsung, dan yang terakhir menginjak telapak kakinya dan buru-buru mengikuti. Pada saat yang sama di ruang gelap, jarak pandang di sini sangat terbatas dan ada cahaya biru samar yang berkedip di dalamnya. Pembunuh 1000 pedang sedang bergerak. Dia benar-benar masih peduli padaku. Tidak. Kenapa arah gerakan pembunuh 1000 pedang justru berlawanan dengan posisi yang kuberikan padanya untuk menyelamatkanku? Aku sangat menyesal telah membantunya. Cahaya biru yang berkedip-kedip di ruang gelap ini benar-benar goyan yang dikelilingi oleh garis merah pekat. Dan ada sosok di depan dan tidak jauh dari tempat goyan. Aku tidak menyangka akan menangkapmu. Sosok itu berjarak kurang dari setengah meter dan perlahan mendekati goyan dari kegelapan. Di bawah cahaya biru goyan, bayangan hitam itu masih belum jelas dan itu mendekati mata goyan, lalu berubah menjadi udara hitam dan langsung tenggelam ke goyan. Goyan mengguncang seluruh tubuhnya, ada udara hitam di matanya berkedip-kedip. Dan kemudian cahaya biru yang megah meledak, menyapu seluruh ruang gelap dalam sekejap. Seluruh ruang tersapu, dan segala sesuatu di sekitarnya yang tidak dapat terlihat jelas pada saat ini secara bertahap menjadi jelas di bawah cahaya biru. Cahaya biru menghilangkan kegelapan di sekitarnya, dan di dalam kegelapan banyak formasi muncul di kehampaan. Batasan yang tak terhitung jumlahnya saling terkait. Itu membentuk formasi yang megah dan luas. Seluruh formasi terletak di bawah tempat goyan berada, dan ada bayangan hitam besar yang berjongkok di bawah formasi. Aku mendengar bahwa ada binatang ilahi bernama Daji di dunia ini. Matanya diubah oleh sumber jiwa. Dulu berada di sisi Tuan. Tetapi karena Tuan mati, pelayan mengikuti tuannya dan Daji ikut mati. Tapi sebagai sumber jiwa, kamu tidak akan binasa. Aku akan menggunakan kekuatanmu hari ini untuk mematahkan larangan tuanku. Setelah melepaskan tuanku, aku akan membiarkanmu pergi sesudahnya. Melepaskan tuanmu? Aku tidak tahu siapa tuanmu. Jadi mengapa aku harus membantumu? Meskipun goyan terjebak, emosinya tetap tidak berkurang dan dia meraung marah. Kemarahanku tidak kecil. Jika kamu tidak ingin melanggar batasan dan melepaskan tuanku, maka kamu dan tuanku akan disegel di sini selamanya. Sosok itu mendengus dingin dan segera melayang keluar. Jelas, itu tidak bisa sepenuhnya mengendalikan goyan untuk melanggar batasan di sini, kecuali jika goyan mau.
itu tidak mungkin untuk melanggar batasan yang ada di sini. Mengapa batasan di sini terlihat sedikit familiar bagiku? Goyan melihat sekeliling, sepertinya tidak terburu-buru, toh tidak bisa mati. Untuk keberadaan seperti Goyan, hidup terasa agak membosankan. Tahun-tahun berlalu begitu saja dalam sekejap. Tetapi setelah Goyan mengikuti Xiaoyan dan menjalani kehidupan yang tidak terkendali, dan dia tidak ingin terjebak di sini untuk waktu yang lama. Pembunuh 1000 pedang yang tidak berperasaan itu, bukankah dia benar-benar tidak datang untuk menyelamatkanku? Goyan sekali lagi mengirim pesan ke Xiaoyan untuk meminta bantuan, tetapi masih terasa bahwa Xiaoyan masih berjalan ke arah yang berlawanan dan tidak menuju ke arahnya. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.